Oke teman-teman, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang soal TWK, yaitu materinya Pancasila. Nah, sebelum ke contoh soalnya, aku bakalan jelasin dulu sedikit tentang Pancasila. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar atau asas atau peraturan tingkah laku yang baik. Nah, Pancasila sendiri diambil dari kitab kitab negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca yang berasal dari Majapahit, kerajaan Majapahit ya. Gambar dari Pancasila sendiri memiliki berbagai makna teman-teman. Contoh mulai dari sayap, ekor, kaki, leher, warnanya, kemudian simbol-simbolnya, kemudian garis tebal, itu memiliki makna tersendiri. Nah, contohnya kalau untuk bagian bulu sayap yang itu ada 17 untuk bulu sayap, kemudian 8 untuk bulu ekor, lalu 19 untuk kaki, kemudian 45 untuk leher. Sehingga di sini diperingati 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke, warna emas pada Pancasila itu melambangkan kejayaan. Kemudian perisai yang ada di Pancasila itu melambangkan kekuatan atau pertahanan. Lalu ada lagi kepala burung Garuda pada Pancasila, itu melambangkan etika. Lalu garis tebal yang ada pada Pancasila atau burung Garuda itu maksudnya adalah garis Katulistiwa. Kemudian untuk burung Garudanya sendiri, kenapa dipakai burung Garuda? Karena burung Garuda itu dianggap sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Nah, itu dia semua makna-makna yang ada di dalam Pancasila. Oke, Pancasila sendiri memiliki kausa atau asal-usul tersendiri. Nah, asal-usul atau kausa Pancasila yang pertama adalah material, yang berarti bahan, itu digali dari nilai masyarakat sehari-hari. Kemudian formalis, itu dari bentuk
yang dibentuk dalam pembukaan undang-undang. Kemudian efisien yang berarti karya, yaitu hasil yang ditetapkan oleh PPKI. Finalis yang berarti tujuan, itu tujuan sebagai dasar negara, tujuan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian ada lagi nilai-nilai Pancasila. Nilai yang pertama itu adalah material. Material itu untuk jasmani manusia, kemudian vital untuk aktivitas manusia, kemudian yang ketiga ada kerohanian untuk rohani manusia itu sendiri. Pancasila sendiri memiliki sumber-sumber nilai, yaitu yang pertama nilai dasar, kedua instrumental, dan ketiga itu praksis. Nah, nilai dasar sendiri adalah nilai dari kelima sila Pancasila yang merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kemudian nilai instrumental, penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar, contohnya itu undang-undang, GBHN, norma-norma hukum, agama, begitu. Lanjut, yang ketiga itu adalah praksis. Praksis itu realisasi dari nilai instrumental yang secara nyata dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian lanjut, Pancasila sebagai paradigma mempunyai beberapa kedudukan. Kedudukan yang pertama, Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai jiwa bangsa. Yang ketiga, sebagai moral pembangunan. Yang keempat itu dasar dari negara Republik Indonesia. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai A. Dasar negara, B. Dasar kenegaraan, C. Dasar beragama, D. Dasar ketatanegaraan. Jawaban yang paling benar adalah A. Dasar negara. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam A. Pidato Bung Karno, B. Proklamasi 17 Agustus 1945, C. Pembukaan UUD 1945, D. Piagam Jakarta. Jawaban yang benar adalah C. Pembukaan UUD 1945. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai A. Sumber dari segala hukum, B. Hukum tertinggi di Indonesia, C. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia, D. Setingkat dengan UUD 1945. Jawaban yang paling benar adalah A. Sumber dari segala sumber hukum. Lanjut ke contoh soal nomor 4. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan A. Pandangan hidup, B. Falsafah dan dasar negara, C. Sumber hukum, D. Semua benar. Jawaban yang benar adalah A. Pandangan hidup. Lanjut ke contoh soal nomor 5. Tata cara pengucapan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan pada A. TAP MPR RI nomor 2 MPR 1978, B. Inpres nomor 12 tahun 1968, C. UUD nomor 5 tahun 1985, D. TAP MPR nomor 1 tahun 1983. Jawabannya adalah A. Jawabannya adalah C. TAP MPR nomor 1 MPR 1983. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Semoga membantu buat kalian. Jangan lupa subscribe channel aku dan kunjungi semua video-video aku. Jangan lupa juga request aku harus buat video apa lagi selanjutnya. Tulis di kolom komentar. Kalau ada yang mau ditanya silakan chat atau DM aku aku cantumin nomor WA aku di description box. Oke, terima kasih. Semoga membantu.